Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ansi Gramazela, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada mata pelajaran ekonomi, materi pokok pendapatan nasional. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Siap. Sebelumnya Ibu pernah membahas apa? Adakah yang nasional? Apa? Pendapatan nasional. Iya benar, pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Ada yang ingat tidak? Pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu atau biasanya 1 tahun. Iya benar. Setelah itu ada lagi yang lain yang mau menyampaikan pendapatnya tentang pendapatan nasional itu apa sih? Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, sama berarti ya. Jadi pendapatan nasional itu adalah jumlah apa? Iya, jumlah pendapatan. Ya, pastinya
Ketiga, NNP, Net National Product. NNI, Net National Income. Ada PI, Personal Income, dan Disposable Income atau DI. Nah, ini 6 konsep yang harus kalian ingat ketika kalian ingin menghitung pendapatan nasional. Nah, itu akan jelaskan yang pertama bahwa GDP atau Gross Domestic Product yaitu jumlah produk, barang atau jasa yang dihasilkan warga di suatu negara, baik itu warga negara itu sendiri maupun negara asing dalam yang tahu. Maksudnya gimana? Jadi semua warga negara yang ada di Indonesia itu dihitung semuanya jumlah produksi barang yang dihasilkan. Jadi orang luar negeri juga dihitung pemasukan penghasilannya seperti itu. Kalau BDP artinya produk domestik itu. Nah, DST berbeda dengan GDP. Kalau GDP semua warga yang ada di suatu negara, kalau GNP itu warga negara aslinya. Jadi warga negara asli itu tidak dihitung. Jadi berdasarkan keluarga negaraannya. Oke, ini ada rumusnya. Lanjut, sedangkan NNP, Net National Product, itu hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dibagi penyusutan. Penyusutan itu biasanya ada pada apa? Kalian menghitung penyusutan biasanya yang berkaitan dengan apa? Harta itu bagaimana? Yang ada penyusutan aktiva, saham itu yang ada di penyusutan di pelajaran akuntansi. Masa lupa. Nah, sedangkan NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Oke. Selanjutnya yaitu ada pendapatan perorangan yaitu personal income. NNI kurangi laba usaha, tambah iuran jaminan sosial, asuransi dan lain sebagainya. Kemudian ada pendapatan bebas. Nah, pendapatan bebas ini atau disposable income yaitu pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat atau kita untuk siap dibelanjakan. Jadi inilah yang terakhir dari hasil perhitungan konsep pendapatan nasional. Nah, ini ada contoh soal berdasarkan data tersebut hitunglah besaran NNI-nya. Nah, rumus NNI-nya apa? Coba dilihat. Rumus NNI itu apa? NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, NNP-nya ada tidak di sini? Diketahui tidak NNP-nya? Tidak ya? Tidak. Tapi pajak tidak langsungnya diketahui. Berarti kita harus mencari terlebih dahulu NNP. Apa kepanjangan NNP? Net? Iya. Apa? Iya, Net National Product. Iya, produk. Nah, NNP rumusnya apa? GNP dikurangi penyusutan. Ternyata diketahuinya apa? Penyusutan aja di soal diketahuinya. Sedangkan GNP-nya tidak diketahui. Berarti kita harus mencari GNP. Rumus GNP-nya apa? Coba lihat. GDP dikurangi faktor negeri. Faktor neto luar negeri itu didapat dari pendapatan warga Indonesia yang ada di luar negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara asing yang ada di Indonesia. Jadi kalian kerjakan dulu GNP-nya. Setelah dapat hasil GNP, cari NNP. Setelah NNP baru mencari NNP. Jadi hasilnya 1.330 triliun. Bingung atau mas? Udah paham belum? Sedikit. Apa yang bingung ya? Karena nggak apa Jadi mau mengerjakan pendapatan nasional, salah satu kuncinya kalian harus ingat agar mudah untuk menerapkan ketika ada soal seperti ini. Ini salah satu soal hot karena nggak semua yang diketahui itu
untuk lebih pahamnya akan Ibu bagikan kelompok yang berjumlah 6 orang setiap kelompoknya. Akan Ibu bagikan lembar kerja agar kalian memahami penjelasan yang sudah Ibu jelaskan. Ini kelompok 1. Udah ada kan kelompoknya? Udah. Oke, ini kelompok 1. Kelompok 2. Ya, silakan diskusi terlebih dahulu untuk kelompoknya. Jangan ada yang berdiskusi. Diskusikan dulu ya, anak. Berikutnya berkelompok anak-anak, ayo diskusikan. Soalnya cermati dengan penjelasan itu tadi. Oke, ada kesulitan kan? Coba dilihat, didiskusikan. Hah? Ada yang kesulitan anak? Dulu ya, coba didiskusikan. Ayo.
Jadi kita hari ini udah menghitung net nasional income. Sebelum mencari NNI, kita harus mencari terlebih dahulu yaitu NNP karena di soal tidak diketahui seperti itu. Nah, apakah sudah paham semuanya tentang penjelasan Ibu hari ini? Sudah. Nah, kalau sudah, Ibu pengen bertanya. Katanya sudah, berarti sudah tahu dong apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang mau menyampaikan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo, katanya sudah paham. Kalau sudah paham berarti sudah tahu apa yang dipelajari hari ini. Tentang pendapatan nasional. Tentang apa, Cynthia? Pendapatan nasional. Iya, kita udah belajar tentang pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Si Jenny. Nah, Jenny ngelamun dari tadi. Mikirin apa, Jenny? Galau. Ya. Oke, selain Jenny tahu nggak apa itu pendapatan nasional? Apa, Jenny? Oke, ntar Jenny dulu, kalau Jenny tahu soalnya. Pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Iya, betul. Kemudian selain kita belajar tentang pendapatan nasional, kita belajar apa aja hari ini? Manfaat. Ya. Salah satu manfaatnya apa aja? Coba si Anissa. Apa Anissa manfaatnya? Satu, mengetahui dan menganalisis unsur ekonomi suatu negara atau ekonomi industri, agraris atau jasa. Kedua, membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu karena pendapatan nasional tercatat setiap tahun. Ketiga, membandingkan perekonomian antar organisasinya. Keempat, pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Oke, udah tahu tentang pengertian, udah tahu manfaatnya. Selain itu kita belajar apa lagi? Ada berapa konsep pendapatan nasional? Satu. GDP. Dua. Tiga. Empat. Lima. Terakhir. Apa itu? Jadi 6 runtutan konsep pendapatan nasional itu harus kalian pahami ketika kalian menghitung pendapatan